Kemarin itu Pak Aryadi itu aneh sekali rumusan masalahnya itu. Sadar itu bukan konsep hukum tuh. Jadi kalau menilai orang sadar di mana? Nah, seperti itu gitu. Terus catatan kedua adalah sistematika penulisan. Itu terutama sistematika penulisan bab 2, bab 3. Seperti yang kita ketahui ya, sistematika penulisan bab 2, bab 3 itu ada masalah. Sengaja dibikin seperti itu supaya skripsi kalian bukan skripsi yang dibikinin. Kalau dibikinin pasti merubah menyesuaikan format. Nah, itu strateginya ya. Makanya kerangka proposal, kerangka seminar, kerangka proposal dan kerangka skripsi kita tuh berbeda tuh dengan yang lain tuh. Nah, seperti itu. Kiblatnya kayak ini ya. Kiblatnya lebih condong ke Fakultas Universitas Erlangga ya. Nah, itu kan pasti tahu tuh idenya dari mana kan. Bapak pecah-pecah Pak suaranya Pak. Itu handphonenya yang pecah-pecah tuh. Ganti yang baru. Masih pecah-pecah nggak? Ini Pak pecah-pecah Pian. Kalau ini suaranya jelas nggak? Kalau ini jelas nggak? Jelas. Kalau ini pecah-pecah nggak, Rahma? Jelas. Tidak, Pak, jelas. Ya. Ada yang disahkan, tapi bukan hubungan kita aja ada. Macam-macam aja orang demo. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya bikin skripsi itu gampang tuh. Gampang sekali. Tapi kenyataannya adalah kalian terlalu tergantung pada internet. Itu yang membuat kalian jadi seharusnya kinerja otak kalian itu bisa maksimal, tapi karena tergantung dengan internet kan, subsidi internet terus, copy paste terus, itu yang bikin kalian jadi males gitu. Padahal tinggal sedikit berusaha lebih keras saja, kalian pasti bisa nyelesain itu gampang lah. Satu hari, satu halaman selesai kan. Jadi skripsi itu kan minimal 50 halaman ya. 50 halaman bagi aja. Halaman bab 1 15 halaman, bab 2 20 halaman, bab 3 20 halaman, bab 4-nya 2 halaman atau 3 halaman tuh. Yang jelas hitungannya minimal 50, kemudian jangan sampai bab 1-nya 20, bab 2, bab 3-nya 10 halaman. Kan aneh. Pembahasan lebih sedikit daripada bab 1. Enggak seperti itu. Makanya dihitung-hitung tuh. Misalnya bab 1 15, bab 2 22, bab 3 22. Bab 4-nya 2 atau 3 halaman seperti itu. Nah, kita masuk ke inti ya. Apa sih isi dari pembahasan bab 2, bab 3? Atau isi dari sistematika bab 2, bab 3 itu gitu. Ini yang pengen saya kasih tahu ke kalian ya. Saya share dulu ya. Ini ada chat nih. Apa isi chat bagiannya nih? Pakai absen kah? Nggak pakai absen ya. Jadi siapa yang hadir aja ya. Bentar. Saya share bahannya dulu ya. Saya share bahannya dulu. Apakah bahannya kelihatan? Bahannya kelihatan nggak? Halo? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum. Nggak ada, Pak. Memang belum di-share. Ya. Nak lau.
Bentar ya. Ini kelihatan ya? Sudah kelihatan bahannya? Belum, Pak. Masa sih? OTW. Lagi loading share screen. Loading, Pak. Lagi loading ya? Oh. Jadi ini ya, nih masuk kelihatan dah. Ya. Udah, Pak. Nah, jadi gini ya, Main. masalah bahan ya, masalah bahan itu sebenarnya ketika pengalaman saya waktu seminar disertasi, saya sidang terbuka disertasi, bahan itu kalau kita menggunakan PowerPoint itu loadingnya sangat lama tuh, PPT itu. Makanya waktu saya sidang terbuka itu, saya gunakan PDF. Kalau PDF lebih cepat responnya. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau bahan kalian kan ketika presentasi itu nggak mesti PowerPoint. Nah, saya lebih suka ngubah PowerPoint saya tuh ke PDF. Karena itu nggak berat dan cepat bukanya tuh. Nah, jadi bahan yang dilihat ini adalah bahan ini ya. Bahan dalam bentuk PDF. Ini tahap 3 ya. Ini kita ini dulu nih. Bab 3, bab 2, bab 3 itu kan pembahasan tuh. Bab 2 pembahasan rumusan masalah pertama. Kemudian bab 3 itu pembahasan rumusan masalah kedua. Kita analisa kelemahan-kelemahan yang saya temui selama ini 11 tahun ya saya ngajar di STIH sudah ya. 11 tahun tuh. Mulai umur saya 20 berapa gitu. Saya ngajar di STIH. Nggak kerasa 11 tahun ya. Kalau di Biro Hukum saya 10 tahun. Kalau lebih lama di STIH. Nah, 11 tahun saya di STIH. Nah, seperti ini ya. Makanya saya selalu bilang buku yang bagus itu adalah buku Propiter tuh. Nah, jadi menganalisa itu dia makanya di proposal kalian itu ada yang namanya kerangka teoritis dan pendekatan masalah kan. Itu nanti kepake pada saat melakukan pembahasan bab 2 dan bab 3. Itu sangat kepake. Jadi teori-teori apa yang terdapat dalam kerangka teoritis itu yang digunakan dalam menganalisa bab 2, bab 3. Nah, pendekatan masalah pun digunakan tuh. Misalnya pendekatan peraturan perundang-undangan. Maka peraturan perundang-undangan apa yang digunakan untuk dianalisa dalam bab 2 dan bab 3 tuh. Nah, seperti itu tuh. Misalnya pendekatan konseptual akan muncul juga tuh di bab 2, bab 3. Ada caranya. Jadi, kalau kalian menguasai metode, caranya itu sebenarnya sangat gampang. Yang paling penting adalah punya buku. Karena saya lihat kalian tidak punya buku nih, Prof. Peter tuh. Kalian kebanyakan saya lihat mengcopy footnote yang ada buku Prof. Peternya. Itu tuh saya lihat tuh. Bukan betul-betul punya buku Prof. Peternya tuh. Kenapa saya bisa tahu? Karena di tempat kalian tuh ada yang edisi revisi, ada yang edisi ini tuh. Ada edisi lama tuh. Semuanya dimuat tuh, edisi revisi, edisi lama nih ketahuan yang copy paste nih. Nah, kemudian bagi tiap rumusan masalah tuh dibagi tuh. Ada 2 sub. Jadi bab 2 itu minimal 2 sub, bab 3 minimal 2 sub. Nanti saya kasih contohnya. Nah. Kemudian ingat kembali keresahan, tuangkan dalam tulisan. Kemudian perhatikan, itu kemarin ada yang bahas ini ya. Siapa tuh? Bahas apa Pendi ya? Bahas teknik deduktif, induktif. Siapa tuh? Pendi ya? Waktu seminar proposal kemarin. Iya, Pak. Nah, saya masih ingat tuh. Nah, itu tuh nggak sembarangan disebutin aja tuh.
ada teknik deduktif, makanya mata kuliah argumentasi hukum itu ngajarin itu tuh cara nganalisa. Ada yang teknik deduktif, deduktif itu kan dari umum ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum tuh, itu nanti ngaruh juga tuh. Nah, kelemahan kalian waktu menulis itu adalah kalian tuh menulis jadi itu. Soalnya nulis tuh poin-poinnya saja tuh. Ini misalnya kita membahas yang ditulis tuh poin-poinnya saja. Poin-poinnya saja ditulis. Jangan langsung per paragraf. Poin-poinnya, poinnya itu yang dikembangkan jadi paragraf. Seperti itu. Suaranya pecah, Pak. Nah, gendang telinga ansor kalau. Lah. Ini suaranya masih pecah. Udah Enggak, enggak, Pak. Pak. Oh, ini pada sudah upgrade nih. Kenapa? Running out 10 tinggal 10 menit lagi nih ya. Padahal udah di setting nih. Setting yang gratis kan. Apa habisin gratisannya ya? Tapi nanti kalau habis kita sambung lagi ya. Yang ini dulu nih. Saya kira ini kan pakai yang STIH punya Pak Jul nih. Nah, cara nganalisa seperti ini nih. Bentar. Saya kecilin dulu. Nah, ini cara nganalisanya ya. Nah, cara nganalisa itu pandangan umum atau cerita faktualnya seperti apa tuh? Ini disebut dengan menarik dari isu faktual ke isu hukum. Makanya beda ya antara isu faktual dengan isu hukum tuh. Kebanyakan yang Bapak Ibu ceritakan tuh isu-isu faktual aja. Bukan isu hukum tuh. Misalnya orang jalan-jalan itu faktual aja gitu. Nah, isu hukumnya apa? Misalnya orang jalan-jalan tuh. Misalnya ternyata ini tukang ojek, dia nggak bayar ojek. Nah, itu kan tarik isu hukum tuh. Hidupan prestasi. Kemudian gunakan juga peristilahan. Peristilahan itu diambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalau kalian punya atau download di internet itu namanya kamus hukum yang terkenal ya. Black Law Dictionary itu harus punya kalian tuh. Itu menjelaskan karena ada beberapa istilah asing yang tidak cukup dijelaskan dengan kata-kata bahasa Indonesia. Tapi harus diterjemahkan gitu. Makanya terjemahannya terjemahan bebas. Kemudian harus ada aturan atau putusan yang ada. Kemudian isi dari analisa itu pendapat atau teori yang pro dan kontra. Kan ada pendapat ahli kan bisa beda-beda kan. Ini omnibus law tuh. Ada yang setuju omnibus law, ada yang tidak setuju gitu. Nah, kita mana tuh? Apakah kita yang setuju atau tidak? Yang pro atau yang kontra? Atau ada punya pendapat sendiri? Berdasarkan pilihan mendukung yang pro atau kontra, atau punya pendapat sendiri tuh. Bisa aja kan kita tidak memakai pendapat yang pro, kita tidak memakai pendapat yang kontra, tapi kita mempunyai pendapat kita sendiri. Itu. Kemudian gambarkan sedikit solusi konkret. Harus ada ya. Jadi di analisa nanti itu harus ada solusi konkretnya tuh. Nah, solusi konkret itu dia misalnya perbaikan aturan, perbaikan kelembagaan seperti itu gitu. Misalnya perlu aturannya direvisi atau lembaganya diciptakan lembaga baru atau diperbaiki seperti itu. Jangan nanti melakukan sosialisasi. Nah, itu bukan penelitian hukum, itu penelitian sosial tuh, melakukan sosialisasi apa segala macam. Misalnya tentang tindak pidana pencurian, solusinya tindaknya jangan mencuri lagi. Ya, itu kan bukan solusi itu. Itu abstrak ya. Seperti itu, masih abstrak itu. Itu. Nah, ini contoh perdata ya. Saya pakai punya siapa nih? Punya Cindy ya rasanya ya. Iya kan? Punya Cindy ya rasanya ya, Cindy ya. Alasan pembatalan jual beli tanah punya Cindy ya. Halo Cindy. Kemana Cindy tadi? Iya Pak, punya saya. Masih sama atau berubah judulnya? Sama Pak. Ya, siapa dosen pembimbingnya kemarin? Pak Joni sama Pak Fitria Deni. Susah Pak cari barang Hidin.
Ya, Pendi ya Pendi. Kan bisa ini, kan bisa usul ganti pembimbing kan? Kan banyak tuh yang ganti-ganti Bisa, pembimbing Pak. tuh. Bisa lah. Megawati ganti pembimbing. Seperti itu gitu. Kan bisa ganti pembimbing. Yang jangan diganti itu Pak Rusdianto. Nah, jangan diganti. Jadi kalian harus tahu, harus mahasiswa harus jeli lah mana dosen yang jangan diganti, mana dosen yang bisa diganti gitu. Oh, ini ketua STIH, jangan diganti. Seperti itu. Nah, seperti itu gitu. Karena pasti ketemu Sidin lagi kan. Oh, misalnya ini kepala lembaga penjaminan mutu saya, Pak Rory, jangan diganti. Kayaknya mau uji skripsi Sidin lagi, Sidin lagi, Sidin lagi. Seperti itu gitu. Jangan gitu. Seperti itulah gitu. Harus ini ya, harus mahasiswa. Kalau kita Denny kan bisa diganti kan. Karena saya udah 2 tahun berturut-turut ini beliau nggak mau uji skripsi itu. Yang uji skripsi itu ya saya bilang ya, saya, Pak Jul, Pak Rusdi, Pak Joni, nah, Pak Joni, saya, Pak Rusdi, Pak Jul. Kalau Pak Bambang sudah ini sudah kemarin ada gitu. Ini alasan pembatalan jual beli tanah ya, contohnya Cindy ya. Nah, Cindy kan ini alasan pembatalan nih. Alasan pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat perjanjian. Nah, karena Cindy menguas. Kalau ini pecah-pecah nggak? Halo? Tadi Presiden ngomong pecah, Pak. Kalau ini? Kadang pecah, kadang enggak, Pak. Kalau ini pecah nggak? Sudah normal, Kalau Pak. sekarang aman, Pak. Tadi pas Aman. dijelaskan, Pak, kadang rada-rada nge-lag, Pak. Putus-putus. Cinta, apakah ini cinta? Pak Sandy kangen ya. Nyanyi sudah nih. Kalau nyanyi aman, Pak. Stanley, Pak lebih Sandy, Pak. Stanley sombong setelah kerja. Iya kan? Ya, Nggak- Pak, nggak anak mau. ampe kuliah aja deh, Pak. Nah, sampai kuliah. Enak. Mau sudah dapat dianjur, Pak. Enak dikawini ansor Banarai. Ini ya, ini kita bedah punya Cindy ya. Ini contoh perdata ya, ini Cindy kan dia judulnya alasan pembatalan jual beli tanah. Nah, di dalam alam benak pikiran Cindy, rumusan masalahnya kan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif, tidak terpenuhinya syarat objektif. Nah, itu dirincikan tuh. Syarat subjektif apa aja tuh? Sepakat, cakap. Nah, kemudian pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat kesepakatan, kemudian pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat cakap. Nah, itu dijabarkan tuh. Kemudian akibat hukumnya apa? Itu dijabarkan tuh. Jangan nanti misalnya alasan pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif. Langsung menulis semua. Menulis baku hantam. Tablak berayat menulis. Kan nggak seperti itu gitu. Ada tekniknya semua. Pembatalan karena tidak penuhnya syarat kesepakatan. Nah, bahas dulu tuh unsur-unsur perjanjian tuh, syarat sepakat, apa sih yang dimaksud dengan kesepakatan, kapan dinyatakan sepakat, nah seperti itu. Kemudian apa sih ini dimaksud dengan cakap, apakah ansor cakap, nah, apakah orang berkebutuhan khusus itu cakap, nah, kan apakah usia itu masuk cakap, nanti itu dibedah tuh, kan misalnya tanah bisa aja kan umur anak umur 14 tahun dijualnya tuh tanah orang tuanya kan, dijualnya buat beli skin Mobile Legend, kan bisa saja tuh. Seperti itu ya, makanya mainkan daya hayal kalian tuh harus tinggi tuh hukum tuh. Nah, seperti itu gitu. Kemudian akibat hukumnya apa tuh? Batal demi hukum kah atau dapat dibatalkan? Seperti itu tuh. Kemudian alasan pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian. Ini khusus perdata ya. Karena nanti ada pidana, ada HTN tuh. Nah, syarat objektif misalnya suatu syarat hal tertentu, sebab yang halal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sebab yang halal? Apakah harus sesuai dengan kitab suci? Enggak kan? Yang dimaksud dengan halal dalam peraturan perundang-undangan itu adalah
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tuh. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Cindy hanya seperti ini, nanti ini kayaknya sama dengan skripsi yang lain. Makanya kemarin Cindy saya arahin waktu dia konsul judul dengan rumusan masalah, coba angkat yang beda deh. Hubungkan dengan tata ruang. Bisa saja kan Cindy punya tanah, dia jual tanahnya, ternyata tanahnya adalah tanah yang berada di kawasan ini, Swaka Alam, kan bisa saja kan? Cindy menjual tanah nasional Tanjung Puting. Bisa saja kan? Nah, ini gambaran, tapi nangkap ya, maksud saya ya. Arah pembicaraan saya nangkap ya, Cindy nangkap ya.